Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raditya Nurseta. Saya dari kelas TI 23C9 Universitas Pelita Bangsa. Hari ini saya akan menyampaikan materi yang berjudul arsitektur jaringan. Apa sih itu pengertiannya? Pengertiannya adalah rancangan jaringan komputer yang mencakup berbagai teknologi dan komponen untuk mengirimkan dan menerima informasi. Nah, jadi jaringan itu dia fungsinya teknologi untuk mengirim dan menerima informasi. Contohnya kita sekarang di uh, zaman milenial sekarang ya, semua serba teknologi, handphone, laptop, wifi. Nah, yang sekarang kita gunakan adalah laptop dan handphone yang paling banyak. Nah, semua mengirimkan dan menerima informasi itu hampir semua itu melalui teknologi. Contoh, kita mengirimkan informasi melalui aplikasi, ada yang namanya WhatsApp. Lalu ada lagi kalau kita ingin melamar pekerjaan. Kalau dulu kita mengapply pekerjaan itu ya kita onsite ke PT-nya langsung, atau tidak kita mengirimkan melalui surat pos. Tapi kalau sekarang kita lebih banyak menemukannya untuk melamar pekerjaan itu melalui media online, itu email sekarang, ataupun biasanya Google Form. Komponen-komponen utama yang ada di jaringan itu adalah kabel, switch, router, dan access point. Kabel media fisik yang digunakan untuk menghubungkan perangkat dalam jaringan. Contoh, eh, kabel USB. Kita dari HP mau kirimkan ke laptop, misal kita bisa menggunakan kabel USB. Itu menjadi sebuah alat perangkat untuk mengirim dan menerima sebuah data. Lalu selanjutnya ada switch. Switch adalah sebuah komponen jaringan yang berfungsi untuk menghubungkan beberapa perangkat komputer dalam sebuah jaringan. Switch bekerja secara terarah sehingga data dapat langsung diterima tanpa adanya gangguan seperti collision. Switch memiliki kemampuan untuk mencatat alamat MAC dari perangkat jaringan komputer yang terhubung dan dapat menyaring serta meneruskan paket data ke alamat tujuan yang sesuai. Jadi dari peran switch ini sangat penting ya untuk sebagai penjembatan mengirim dan menerima data. Kita ada contoh sebagai ada topologi jaringan di sebuah lab komputer di sebuah kelas. Contoh. Nah, di dalam kelas itu terdapat ada 10 klien PC dan satu server. Bagaimana caranya server mengirimkan data itu kepada klien-kliennya? Itu dengan cara menggunakan switch. Nah, switch berfungsi sebagai menjembatani antara pengiriman data. Contoh, dari server ingin mengirimkan data A, lalu klien 1 ingin mengambil data A yang dari server. Nah, itu bisa melalui switch. Itu nanti ada yang namanya kabelan. Lanjut, ada router. Nah, router adalah sebuah perangkat jaringan yang berfungsi untuk menghubungkan perangkat pengguna dengan modem. Router bekerja dengan mengarahkan jaringan data menggunakan routing table untuk menentukan jalur mana saja yang akan dilalui sebuah paket data dalam mencapai tujuan. Nah, router ini berfungsi untuk mengarahkan jaringan data. Kita mengambil sebuah sampel contoh router mikrotik. Nah, router mikrotik ini berfungsi untuk memanage kemana nih kita ingin membuat sebuah jaringan mikrotik.
Router mikrotik itu alatnya software itu menggunakan namanya aplikasi Winbox. Nah, di aplikasi Winbox itu kita bisa menyeting semuanya, mengkonfigurasi semuanya. Mulai dari bandwidth, mulai dari VLAN, lalu mulai dari hotspot, ya, lalu mulai dari blocking site, ya, dari router itu bisa. Nah, router ini dia bisa membagikan mau kemana nih kita mau membagikan datanya. Contoh ya, contoh. Kita mengkonfigurasi router itu menjadi dua user client. Yang satu misal eh, di gedung UPB A dan B. Nah, di router ini kita bisa mengkonfigurasi menjadi dua network. Jadi sehingga eh, gedung dan antar gedung ini bisa saling terhubung. Access point. Nah, access point atau AP. Access point adalah AP atau AP adalah perangkat keras jaringan komputer yang menghubungkan perangkat nirkabel tanpa kabel dengan jaringan lokal menggunakan teknologi seperti Wi-Fi, Bluetooth, wireless, dan lain-lain. Access point juga sering disebut sebagai wireless local area network (WLAN). Nah, access point ini dia berperan sebagai uh, memancarkan jaringan atau Wi-Fi lah ya, tapi tanpa kabel. Nah, di gambar ini saya mengambil sebuah sampel access point dari Unify, dari produk Unify, tapi bukan produk TP-Link ya. Saya mengambil sebuah sampel dari merek Unify. Ini juga di perusahaan yang saya sekarang ini access point banyak menggunakan yang Unify karena mulai dari harganya, harga dan kualitasnya itu lebih bagus ya daripada merek-merek lain sejauh ini. Nah, access point ini ya sama halnya seperti kayak di rumah-rumah gitu ya. Kita menggunakan WiFi di rumah. Nah, namun di access point ini kita uh, contoh ya, kalau kalian masih belum bisa menggambarkan contoh router yang sudah tadi kita bahas ya. Router dia menghasilkan jaringan dan mengarahkan kemana aja nih jaringan. Contoh router itu dia mengarahkan di satu titik, contoh di lobby. Nah, lobby itu ada access point internet. Nah, internet dari access point itu tadi yang dari router tadi, access point. Nah, berarti yang mendapatkan jaringan itu kan adalah hanya di area lobby saja, ya kan? Jadi yang di area misal area kelas 1, kelas 2, kelas 3 itu kan tidak mendapatkan jaringan. Jadi yang hanya mendapatkan jaringan itu adalah yang hanya terpasang access point yaitu di lobby. Nah, bagaimana caranya kita biar bisa kelas 1, 2, 3 dan 4 dan seterusnya itu bisa mendapatkan akses internet. Nah, itu menggunakan access point. Access point ini dia uh, bisa dianggap sebagai membuat jaringan area baru. Jadi uh, dari lobby ke lantai 1 itu dia bisa ngambil jaringan dari lantai 1, dari lobby maaf, maupun seterusnya. Lantai 3 tidak mendapatkan jaringan saat apa namanya terpasang akses point, dia otomatis akan mengambil jaringan yang dari lantai 2 kelas 2 maupun seterusnya. Jadi akses point ini bisa dianggap sebagai um, memperluas jaringan ya, atau membuat cakupan area baru, network baru. Arsitektur fisik jaringan. Nah, arsitektur fisik jaringan itu ada dua. Pertama, nirkabel atau wireless. Kabel wireless itu menggunakan udara atau gelombang radio untuk transmisi data pada frekuensi tertentu. Jadi yang kedua, kabel. Sebagai media pengantar dalam jaringan komputer, terdapat beberapa jenis kabel yang digunakan untuk twisted pair, yaitu ada koaksial dan fiber optik. Jenis-jenis kabel twisted pair, kabel jaringan komputer yang terbuat dari tembaga dan terdiri dari beberapa kabel yang saling berpasangan.
koaksial dan fiber optik. Yang pertama ada koaksial. Kabel yang memiliki dua pengantar konduktor yang terbuat dari bahan tembaga sebagai intinya. Lalu yang kedua ada twisted pair, kabel jaringan komputer yang terbuat dari tembaga dan terdiri dari beberapa kabel yang saling berpasangan. Yang ketiga ada fiber optik, terbuat dari bahan serat kaca atau plastik yang sangat tipis. Kita membahas yang dari koaksial dulu. Koaksial, fungsi dari koaksial itu adalah kabel koaksial untuk mentransmisi data berfrekuensi tinggi mulai dari 300 Hz ke atas. Namun saat ini kabel koaksial sudah mulai banyak ditinggalkan karena port untuk konektor BNC yang digunakan sudah jarang ditemukan pada perangkat komputer atau perangkat jaringan seperti switch atau router. Contoh penggunaan kabel jenis koaksial yaitu pada antena TV, antena pemancar radio, dan kabel jaringan LAN. Memang sejauh ini yang saya temukan kabel koaksial itu lebih banyak digunakan pada elektronik TV atau antena pemancar. Jadi bentuknya itu adalah dia tembaga, lalu ujungnya itu ada besi muncul satu. Nah, jenis-jenis kabel twisted pair. Nah, twisted pair nih, ini yang paling banyak digunakan. Nah, kabel twisted pair dibagi menjadi dua, UTP dan STP. UTP adalah jenis kabel jaringan yang memiliki inti terbuat dari bahan pengantar tembaga. Kabel UTP paling banyak digunakan pada jaringan LAN. LAN itu Local Area Network. Kalau kabel STP memiliki fungsi yang sama seperti kabel UTP. Namun, kabel STP lebih ditunjukkan untuk media transmisi yang terarah untuk memindahkan data. Nah, paling banyak sekarang itu digunakan yaitu adalah kabel UTP atau kabel LAN ya, Local Area Network. Itu jenisnya banyak, ada yang 5 cat, ada yang 3 cat, dan sejenisnya banyak ya. Nah, dari kabel UTP dan STP ini tentu cara pemasangannya itu berbeda. Kita mengambil sebuah sampel kabel UTP atau kabel LAN ya, Local Area Network. Jika kalian memasang kabel tersebut, itu pasti ada 8 warna. Itu ada cross dan stripe. Kalau stripe itu putih oranye, putih hijau biru, putih biru hijau, dan putih coklat. Itu ada urutannya saat pemasangan kabel LAN atau kabel UTP. Kalau kabel cross itu berbeda, tapi warnanya sama. Tapi urutannya berbeda saat pemasangan ke RJ5, RJ45. Itu fungsinya untuk menghubungkan antara switch dan router atau switch ke switch ya, untuk bisa berkomunikasi antara switch dan ke switch. Nah, yang ketiga ada fiber optik. Fiber optik ini berbahan serbuk-serbuk kaca tipis, jadi bukan lagi kayak tembaga, namun isinya itu dia serbuk kaca. Fiber optik atau FO menggunakan gelombang cahaya untuk mentransmisikan data. Pada awalnya, kabel FO hanya digunakan untuk jaringan backbone pada perusahaan besar. Namun kini kabel FO sudah banyak digunakan terutama untuk membuat jaringan internet di rumah. Karena menggunakan cahaya, maka dari itu kecepatan transmisi data kabel FO bisa mengalahkan kabel koaksial dan TV. Jika kalian pernah melihat ataupun belum ya, untuk pengecekan kabel UTP itu bisa terkonek atau tidak, itu ada alatnya menggunakan LAN tester. Jadi ketika kalian colok dan kalian sudah urutkan warnanya, itu bakalan urut 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.
Namun kalau kabel FO atau fiber optik ini eh, dia kan serbukan kaca ya. Yang bisa kalian lihat di sini, ini serbukan kaca, gambar di atas ya. Serbukan kaca warna putih. Cara pengecekan dia eh, saat pemotongan itu apa ya? Tidak ada yang kita bilang gagal lah ya. Itu cara mengecekannya adalah dia pakai laser. Jadi ketika kalian sudah memotong kabel optiknya, lalu kalian center, itu akan keluar cahaya dari setiap serbuk-serbuk kaca ini nih. Nah, ketika kalian memegang kabel fiber optik, tidak disarankan untuk memegang si serbuk kacanya ini karena uh, ya dia berbahan serbuk kaca ya. Takutnya nanti dia masuk ke sela-sela jari kita. Jenis arsitektur jaringan ada PAN, ada empat, ada PAN, MAN, LAN, dan WAN. Ya. PAN menghubungkan perangkat lebih dengan jangkauan beberapa meter saja. PAN itu personal area network, menghubungkan dua perangkat atau lebih dengan jangkauan beberapa meter saja. Jadi namanya aja personal area network, dia tidak uh, terkonek dengan banyak klien ya. Lalu yang kedua adalah local area network, menghubungkan komputer dengan cakupan wilayah tidak lebih dari 1 kilometer. LAN itu contohnya seperti lab komputer di kelas ya. Itu termasuk pada jaringan LAN ya, local area network. Lalu yang ketiga ada MAN. MAN itu adalah menghubungkan komputer dengan cakupan wilayah 10 sampai 50 km. MAN itu maaf, Metropolitan Area Network. Di ya bisa dibilang antara gedung ke gedung atau kota ke kota ya. Lalu ada WAN, Wide Area Network, menghubungkan komputer dengan cakupan wilayah yang luas. Wide Area Network bisa mencakup antara kota ke kota, negara ke negara, Indonesia ke Singapura atau Indonesia ke Malaysia. Itu bisa menggunakan Wide Area Network. Ini cakupan jaringan yang paling luas WAN. Namun ketika kalian menggunakan jaringan WAN itu pasti ya uh, biaya yang dikeluarkan itu sangat besar. Saya ada oscillator. Model oscillator yaitu perangkat jaringan yang digunakan untuk menghubungkan perangkat nirkabel ke jaringan kabel. Oscillator itu ada 4 ya. Maaf, ada ya, di sini ada 4. Yang pertama adalah physical layer. Layar terbawah dalam model OSI yang mengatur cara perangkat dalam jaringan mengirimkan dan menerima sinyal listrik cahaya atau audio. Physical layer ya, bisa kalian lihat. Lalu yang kedua ada data link layer, mengatur cara perangkat jaringan dalam membangun koneksi dan mengirimkan paket data melalui media jaringan. Yang ketiga ada network layer, mengatur cara paket data dikirimkan melalui jaringan dan memastikan bahwa data mencapai tujuan yang benar. Network layer. Yang keempat ada transport layer, memastikan bahwa data dikirimkan dengan benar dan lengkap. Ini juga mengatur urutan pengiriman paket data. Nah, semakin tingkatan ke atas itu semakin peran yang dilakukan dari si oscillator ini pastinya sangat banyak ya. Referensi saya dari SlideShare. Dengan
slide share dengan nama Krisya. Terima kasih, itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga ilmunya bermanfaat untuk kita dan teman-teman kita sekitar kita dan bisa diimplementasikan ke dunia kerja atau dunia nyata. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.